Perkenalkan, nama saya Fitrah Ainil Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Kebanyakan orang berpikir time management itu sesempit bahwa namanya time management ya cuma ngatur waktu. Time management itu bukan sesimpel itu, oke? Time management juga ya efektif. Berarti apa? Lo harus tahu goalnya apa. Kemudian lo harus benar-benar lihat apakah tugas-tugas yang lo punya, kegiatan yang lo lakuin, ini semua benar-benar menjadi hal-hal yang penting buat pencapaian tujuan lo gitu loh. Sering banget gue ngerasa bahwa orang pengen tujuannya apa? Dia merasa bahwa ini bisa dicapai dengan cara A, B, C. Terus kemudian ya udah supaya waktunya itu efektif, bagaimana dia bisa melakukan kerjaan A dengan lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Nah, masalahnya kadang-kadang gini, belum tentu A, B, C ini efektif untuk mencapai goalnya. Banyak orang berpikir gitu, wah supaya gue bisa ini, gue menghemat waktu, ya udah kerjakan ini secepat-cepatnya. Bagaimana gue mengerjakan ini bisa lebih cepat, lebih efisien dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang sekarang salah. Jadi pertama-tama ya, dalam time management itu, lo harus memastikan yang lo lakukan efektif dulu. Kalau udah dijamin efektif, baru lakukan sebisa mungkin itu untuk jadi efisien. Nah, itu penting. Ya, beda antara efektif dan efisien. Efektif bahwa tujuannya bisa mencapai tujuan gitu. Efisien berarti lo bisa menghemat dalam sisi resources. Artinya apa? Waktunya bisa singkat, tenaganya bisa singkat. Nah, kadang-kadang tuh orang mau, dia punya tujuan. Ada nih tujuannya apa gitu. Kemudian yang dilakuin kadang-kadang bukan yang mencapai tujuan, dua kontradiktif. Misalnya nih, misal lo mau menjadi cerdas, ya belajar supaya jadi cerdas. Oke, belajar jadi cerdas. Nah, kadang-kadang tanpa sadar, ya kalau lo belum tahu nih, bisa aja ternyata caranya apa? Hafal, wah hafal, buku baca hafal, terus kemudian soal dihafal, rumus-rumus dihafal. Merasa bahwa itu adalah belajar yang bikin cerdas. Salah ya. Kadang-kadang nih, banyak yang, aduh gue merasa nih SMA gue jadi bego deh, jadi dodol ya apa deh gini-gini. Kenapa masa kayak gitu? Kadang-kadang karena kalau lu punya kebiasaan belajar yang salah, yang ngafal, nggak ngafalin soal, ngafalin cara, ngafalin rumus apa segala macam, itu bukan bikin cerdas, justru membuat lu makin dodol gitu. Maaf nih, tapi sejujurnya ya itu yang terjadi ya. Karena apa? Di dalam otak kita menghafal ya, hafalan itu merupakan kegiatan otak yang paling dangkal ya. Kalau hafal kata-katanya, rumusnya apa segala macam, itu dangkal. Ulang terus supaya lo sadar dan berubah ya. Nah, jadi itu hal yang dangkal. Kalau kegiatan ini dangkal, ya gimana lo mau cerdas? Padahal dalam perkembangan umur, ketika lo masih muda, muda, masih kecil lah, bukan muda, itu otak itu emang cara kerjanya itu dia kayak sponge. Atau sponge nyerap apa ya, pokoknya semua memori kuat diserap semua sebanyak-banyaknya. Emang caranya hafal. Tapi begitu umur lo udah mulai naik belasan ya, nanti puncak-puncaknya tuh sekitar umur 20-an, 21 sampai 25 ya. Ini beralih pelan-pelan dari yang sifatnya hafal murni, pelan-pelan mulai cara berpikir yang apa namanya, berhitung, kemudian abstraksi, kemudian berpikir yang menggunakan simbol-simbol dan sebagainya, terus sampai di sini akan ada kemampuan analisa gitu, untuk menganalisa bisa menyuruh abstrak dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi cara belajar lo harus berubah. Jadi kalau gaya lo belajar ya SD diulang-ulang terus, ini efektif untuk pelayan-pelayan SMP SMA, dan secara umur lo juga udah nggak memadai untuk melakukan hal itu lagi ya. Jadi bukan dodol tuh sebenarnya, tapi kemampuan untuk menyerap secara memori mentah-mentah gitu ya, itu memang berkurang karena umurnya emang udah gede nih, udah harus naik ke tingkat lebih tinggi, oke? Nah, kalau gitu belajar yang gaya lama kita tinggalin, ubah caranya. Jadi kok untuk mencapai tujuan nih, cari cara yang memang efektif. Berikutnya setelah efektif, baru lakukanlah dengan efisien. Jadi stepnya itu pertama, cari cara yang efektif. Dalam arti apa? Benar, caranya benar. Kemudian mencapai tujuan, ini penting. Terus kemudian kualitas pencapaian tujuan ini juga penting ya. Quality. Oke? Nah, kalau udah emang efektif, baru lo berpikir untuk mengefisiensikan.
Bagaimana gue bisa melakukan hal ini dengan lebih cepat? Karena dengan yang efisien, lo lakuin dikit tapi efektif, kalau gitu waktu lo akan sisa banyak kan? Kalau gitu lo bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Sehingga lebih banyak hal yang bisa lo capai, oke? Itu prinsip dasar berikutnya ya. Dan video saya, terima kasih.